Dua sepeda motor bertabrakan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin sore. Seorang pengendara motor bernama Banui berumur 65 tahun tewas di lokasi kecelakaan, sedangkan dua pengguna motor lainnya mengalami luka berat. Oleh warga dan polisi, para korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Tidak ada yang mengetahui persis penyebab tabrakan dua motor dari arah berlawanan tersebut. Namun jika dilihat dari lokasi jatuhnya motor dan korban, kuat dugaan kecelakaan disebabkan karena salah satu motor yang melaju di jalur kiri mendadak menyeberang sehingga tertabrak motor dari arah lawan. Ibu naik sini. Mundur dulu. Kalau kronologisnya saya nggak tahu persis, cuman saya dengar tadi ada kecelakaan, der gitu suara kan. Nah, terus saya kesini, 3 orang udah geletak di sini mas. Nah, yang 2 luka berat, yang 1 sepertinya meninggal. Nah, kita dilarikan ke rumah sakit Mutiara Bunda. Antara apa sama apa ini? Motor sama motor mas, satunya PKR sama ini kayaknya motor apa ini? Honda Versa. Iya. Kondisinya parah ya? Parah, motornya parah, orangnya parah, yang 2, yang 1 meninggal. Setelah divisum, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Tulang Bawang. Sedangkan untuk korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus tabrakan dua motor ini ditangani Satlantas Polres Tulang Bawang. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Dua rumah di pesisir Teluk Betung, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, Senin siang rusak berat akibat diterjang banjir rob yang disertai gelombang tinggi. Rumah tidak bisa dihuni lagi dan para pemiliknya untuk sementara terpaksa harus mengungsi ke tempat lain. Banjir rob terjadi pada malam hari dengan ketinggian air yang merendam rumah mencapai setengah meter. Rumah yang terendam rusak karena dihantam gelombang, bahkan sebagian besar tiang beton penyangga rumah patah. Petugas BPBD, Linmas, dan warga membantu mengevakuasi barang perabotan rumah tangga korban yang masih bisa diselamatkan. Banjirop yang merusak 2 rumah warga pesisir tidak menimbulkan korban jiwa. Pihak Kecamatan Bumi Waras sedang mengupayakan bantuan perbaikan rumah korban kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Melihat kondisi, kemudian kami minta bantuan kepada BPBD juga untuk mengevakuasi barang-barang yang ada di rumah rubuh ini. Kemudian ini ada 2 rumah yang rubuh, yaitu ada 3 kakak. Jadi sampai dengan saat ini keluarga ada sanak familinya di daerah sekitar ini. Jadi mereka numpang nginap untuk sementara. Insya Allah, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian masih kami hitung. Pak, berarti ini akan kita bantu sampai selesai bersih ya Pak ya, untuk pembersihan puing-puingnya ya Pak ya? Ya, sore ini akan kami lakukan pembersihan sampai dengan selesai. Terkait banjirop saat ini, petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Maritim Lampung pada akhir pekan lalu telah meminta warga untuk mewaspadainya. Banjirop kali ini terjadi dengan ketinggian maksimum dan disertai gelombang tinggi dan angin kencang. Jadi peringatan dini itu kita keluarkan untuk bulan ini terjadi dari tanggal 19 sampai tanggal 22, jadi terakhir besok ya. Untuk 6 wilayah pesisir kabupaten kota, termasuk kota Bandar Lampung ini juga. Selain kota Bandar Lampung ada kabupaten mana aja tuh Bu? Untuk pesisir Lampung Selatan, pesisir Barat Lampung, wilayah pesisir Timur Lampung, kemudian Tanggamus. Ya, ini karena banjir pesisir ini kan memang banjir yang sudah terus berulang hampir setiap bulannya, sehingga biasanya masyarakat pesisir itu sudah tahu gitu apa-apa yang mereka harus lakukan. Salah satunya yaitu kami memberi peringatan supaya barang-barang yang jika terkena air rusak sebaiknya ditaruh di tempat yang lebih tinggi gitu.
aja. Masyarakatnya harus pintar karena semua itu kan berdasarkan data. Jadi masyarakat sekarang ini kan sudah masing-masing orang sudah punya Android semua ya. Itu bisa mendapatkan informasi itu di info BMKG. Wilayah pesisir yang berpotensi terjadi banjirop yakni Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, pesisir barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Banjirop biasanya datang pada malam hari dan kembali surut saat pagi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan tenaga kerja sukarela atau TKS Bidan Selampung Utara Senin pagi menggeruduk kantor DPRD menuntut diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam aksinya, massa membawa spanduk yang berisi tuntutan dan menggelar orasi. Menurut massa, aksi ini juga buntut dari protes terhadap pemerintah Lampung Utara yang tidak kunjung membuka lowongan rekrutmen P3K sejak akhir 2019 hingga kini. Akibatnya, harapan dan penantian mereka bisa jadi bidan P3K juga semakin kecil. Apalagi mereka telah bekerja lebih dari 5 tahun lamanya dan bahkan ada juga yang sudah hingga 10 tahun. Para bidan yang berunjuk rasa ini menyatakan telah masuk dalam database Pemkab dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Namun sayangnya Pemkab Lampung Utara hingga kini tidak kunjung mendapat kuota P3K formasi bidan. Mau menuntut bahwa kita harus ada bukaan P3K di Lampung Utara, khususnya bidan. Berapa lama nggak dibuka itu? Dari 2019 terakhir sampai sekarang tidak ada pembukaan. Adakah penjelasan dari dinas terkait tidak dibukanya? Ada. Seperti apa? Jadi penjelasan dari pihak terkait itu beralasan masalah anggaran yang tidak ada dan juga regulasi itu. Untuk hari ini yang hadir sekitar 400 itu pun semuanya bidan TKS Lampung Utara. Pan RB, jadi nanti yang mau fasilitasi adalah dari DPRD. Pemerintah daerah Lampung Utara hari ini ada juga keterbatasan yang memang terkait dengan kewenangan juga. Oleh karenanya maka dalam forum rapat yang mulia ini aspirasi ini kita laksanakan, akan kita perjuangkan di tingkat kementerian. Kita akan menggeruduk ke Kementerian Menpan RB. Mereka itu minta apa sih, Bang? Ya, karena mereka hari ini yang sudah 400 bidan yang hari ini sudah masuk data base tapi tidak ditandai. Karena memang gaji APBD-nya bukan dari APBD. Ini terkait dengan regulasinya. Hasil pertemuan dalam unjuk rasa ini, DPRD Lampung Utara berjanji akan segera mengajukan kuota rekrutmen P3K di awal 2025 mendatang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Lantai 3 di Pasar Modern Pasir Gintung di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ditinggalkan kabur para pedagangnya akibat sepi pembeli. Padahal pasar ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus lalu. Pantauan pada Senin pagi, lantai dasar Pasar Pasir Gintung masih cukup banyak pedagang aneka sayur mayur dan sembako. Lalu lantai 2 mulai sepi dan tersisa sekitar 10 pedagang saja. Sedangkan di lantai 3 hanya tersisa 1 pedagang, yakni bernama Barsidah. Barsidah merupakan pedagang makanan matang dan minuman kopi. Ia menyatakan tetap berjualan meski sendirian karena tidak memiliki tempat jualan lagi selain di tempat ini. Pembeli dagangan Marsinah pada umumnya adalah pedagang di lantai 1 dan 2, serta para juru parkir dan petugas kebersihan pasar. Iya, kalau di sini aku nggak bisa banyak ngomong ya. Aku cuma namanya sini kan saya ini kritis, bukan pewaris. Terus aku yang bertahan di sini memang karena aku punya lapaknya kan di atas, itu tuh masih punya saudara. Jadi ngomong kasarnya saya numpang lah di sini. Jadi karena aku saya bertahan ya karena nggak punya lapak juga. Terus di sini juga namanya usaha branding itu ya masih yakin aja lah gitu kalau rezeki itu nggak kemana gitu. Ya sedikit banyak alhamdulillah sekarang adalah pelanggan gitu. Aku buka nongkrong di sini nih ya semenjak lagi dibuka pembukaan pasar itu baru gitu ya Presiden Jokowi. Alhamdulillah sekarang masih bertahan. Ya sekarang ini sepi, soalnya orang-orangnya pada jualannya pada masih pada turun di bawah. Ya orang pada nggak mau ke atas. Apalagi lantai 3 itu kan, kalau lantai atas sekali itu kan kulitnya aja susah bawa barangnya ke atas. Kita aja jalan kaki udah
capek, apalagi bawa barang. Apalagi barangnya kan kalau di sini kan karungnya gede, terus peti itu kan berat. Jadi orang-orang mau nggak mau ya pada di jalan lah. Jadi di atas ini sepi, pasarnya kosong semua, nggak ada yang. Marsinah dan para pedagang di pasar Pasir Gintung lainnya mendesak pengelola pasar dan Pemkot Bandar Lampung segera turun tangan, melakukan inovasi supaya warga tertarik belanja di pasar ini. Jika tidak dan kondisi sekarang dibiarkan berlarut-larut, bukan hal tidak mungkin pasar megah yang dibangun dengan APBN sebesar 38 miliar ini akan terbengkalai dan sia-sia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.